face to face ngobrol masalah nasab, beraninya di media sosial. Ini, saya hijrah ke Karawang tahun 2009. Ada yang sampai menceritakan bahwa di antara yang sampainya saya ke Karawang itu doa-doa dari masyarakat di Karawang. Kami Salim di Blok F, Perumnas, dan banyak, ada Pak Mukhlis ya, teman kita juga. Mau doa setiap hari itu minta didatangkan seorang habaib, seorang dzurriyyah Rasul yang bisa mendobrak dakwah di Perumnas dan di Karawang khususnya, yang mumpuni menghadapi orang-orang Salafi Wahabi. Karena saat itu sangat marak dan masjid-masjid itu dikuasainya. Masjid-masjid itu dikuasai luar biasa. Kayak hijrah, ceritanya saya masih tinggal di Purwakarta. Di Purwakarta, padahal oleh guru saya suruh di Karawang, begitu ya. Asalnya juga seperti itu, orang tua pun menyarankan demikian. Tapi karena saat itu yang saya pandang prospek untuk bisa menyebarkan ilmu itu ya di Purwakarta, karena ada warisan dari kakaknya nenek gitu ya. Dari kakaknya nenek saya yang masjid sudah ada, madrasah sudah ada, pesantren ada, ya tinggal kita nerusin, maksudnya begitu kan. Tapi ternyata Allah nggak ridho di situ. Ujian pun ada. Ketika saya ngajar, kadang saudara sendiri ya karena iri begitu. Suruh siapa kamu ngajar? Kata saya, suruh Uwa yang tadinya Uwa harusnya ngajar di sini, karena beliau nelpon nyuruh saya membadali begitu. Jadi orang lain ada saudara juga nggak senang, suudzon, mungkin itu caranya. Ya saya dimarahin ya saya tetap senyum. Saya cuma ngajar doang, dikasih gaji juga enggak, saya begitu. Dimarahin. Padahal saya diminta, saya disuruh ngajar itu. Karena Uwa yang di Karawang nggak bisa datang ke sana, sudah badali saja ya, sudah badali. Ya singkat cerita akhirnya saya dibuat sakit lah sama Allah. Tapi masuknya ke UGD di RSUD Karawang. Ya, tapi ya saya juga kagak ngerti kenapa di RSUD Karawang waktu itu. Ya, saya sakit tinggal di Purwakarta. Kenapa kok masuk ke RSUD Karawang? Gak tahu, iya saya. Terus aneh, di Belangkar didiemin aja. Nande ada Nande, udah bangun belum? Udah bangun kayaknya nih. Saksi gitu waktu itu. Jadi masuk sana didiemin saya. Kemudian dicek setelah, ayo dong gimana ini? Suruh pulang. Tuh, saya tuh begitu. Masuk rumah sakit nyetir sendiri, pulangnya nyetir sendiri. Kalau waktu itu kalau tidak salah Nande yang antar, yang pakai motor Nande. Nah pulanglah, nggak dirawat, nggak apa, suruh pulang aja. Karena mungkin ini tidak terdeteksi. Yang terbaru saya sakit dunia asalnya Nunggi. Saya nyetir ke Mandaya, ketemu Aiki lagi ngantar mertuanya mau dioperasi tulang di Mandaya. Baru tahu orang tuanya masuk UGD. Lah, kok di sini? Oh ya di sini katanya. Iya. Kenapa? Nggak tahu. Bumi asal nonggeng gitu. Ya. Perasaan nonggeng gitu. Jadi kalau sholat tuh perasaan mau nutup, gerak nutup gitu tuh. Jatuh terus. Udah. Tapi nyetir nyampe ke Mandaya. Ya. Ada ini navigatornya megang handphone. Itu aneh di Mandaya pun alat-alat gak bisa ngedeteksi. Udah cek alat ini ganti lagi. Kata dokter kenapa gak bisa ngedetek ini, ganti alat lagi. Pak sebelah sini kita ganti alat. Ayo nurut saya ambil darah, gak apa-apa teh. Terus gimana? Ya hanya cukup istirahat saja lah Pak, katanya gitu. Ya sudah suruh pulang ya pulang saya. Nah begitu terus ya beberapa kali masuk UGD tapi suruh pulang hari itu juga, malam itu juga, nggak pakai nginep, enggak, gue dikasih obat, nggak dikasih apa, cuma ambil darah, sampel, sudah suruh pulang. Aneh emang ya, yang kerja rumah sakit aneh-aneh, kayak udah dokter lain di sini. Nah, kemudian
saya tinggal di Blok M 10 hari sebelum Lebaran. 10 hari sebelum Lebaran. Setiap kali beres sholat saya senantiasa diri ini, waktu itu sudah kebiasaan. Ya, karena nggak punya kerjaan. Punya kerjaan mungkin nggak sebanyak itu wiridannya. Adalah Mas Amin, Ustaz Amin Rosyid Yamaha, nyamperin, lihat kok ini orang tuh kalau beres sholat wiridan Allah begitu, disamperin makannya. Kalau ingin disamperin orang wiridan yang apa? Disamperin sama marpot, itu mau diberesin Mas. Tapi ini enggak nanya dari mana gitu ya, tanya gimana, nama siapa, Alwi gitu saya. Dari mana? Dari Purwakarta saya. Baru tinggal baru sini. Terus kalau bisa nanti imamin ya katanya gitu. Insya Allah Ustaz kata saya. Insya Allah nanti gantian. Pas imamin, beres imamin besok-besok tuh terusin aja ya sampai akhir kata Pak Amin tuh gitu. Wah, udah kena virus nih. Gitu. Virus cinta lumayan gitu. Nempel dikit sampai akhir. Sebelum sampai akhir itu masyarakat setempat ada yang memang sudah lekat dengan ajaran Salafi Wahabi di situ. Jadi kalau ada subuh langsung pengajian Salafi Wahabi, wah tiap hari itu. Nah, ketika melihat tata cara saya adalah Nahdliyin, Syafi'iyah, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maturidiyah, mereka penasaran, kan biasa kalau orang begitu tuh pengennya bidah-bidahin dulu kan. Akhirnya tanyalah, nyamperin setelah tarawih kayak gitu. Apalagi saya diminta sebelum tarawih itu kultum, pada saat kultumnya membahas hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, langsung terbengong-bengong mereka hanya hukum ini. Saya jawab ada dasarnya, ada kitabnya apa, kitab halaman sekian, juz sekian. Ada kitabnya ada, tapi saya nanti besok ambil dulu ke Purwakarta. Karena kita masih di Purwakarta. Saya pakai motor berapa, kemudian datang lagi bawa semenonjol. Saya tunjukkan kitabnya. Ini gimana bacanya? Lah katanya minta kitab, ditunjukin kitab kagak bisa baca. Gimana urusannya ini? Saya bacain, ada ya ada. Oh ini ada kitabnya. Masih kurang, ada kitab yang lain. Saya ambil lagi. Terus sampai diadakan ini keliling, pengajian keliling, tadarus, darling, tadarus keliling ke rumah-rumah. Dan di situ ada sesi tanya jawab, semakin banyak intens tanya jawab, semakin saya tunjukkan kitab-kitabnya. Akhirnya ada di antaranya yang terbuka hatinya, ya, dan bertanya, Bib, mungkin sudah tahu ke sini akhirnya. Tadinya mau nggak nyebut Bib, tadinya mah belum tahu. Ustaz, biasa. Bisa nggak kalau dialog dengan guru saya? Oh siap, kapan? Begitu. Nanti saya tanyakan ke gurunya. Akhirnya nggak berani gurunya. Semakin intens, semakin akhirnya tahu tentang nasab saya. Ya karena Pak Amin itu nanyanya lengkap. Alwi. Nah kalau sudah nama-nama Alwi mungkin Pak Amin sudah paham. Alwi apa? Alwi Ba'alawi. Oh, Habib ya katanya. Ya kali kata saya begitu. Ya kali kata saya begitu. Ya gitu. Nah, beliau terus lebih paham akhirnya. Nah, orang yang tadi nanya-nanya itu bukan Pak Amin, ya. Lantas kemudian semakin intens, semakin terbuka. Maka ketika gurunya diajak dialog dengan saya tidak mau, maka di situ beliau bilang, saya gambling. Kenapa gambling? Saya bingung nih. Kalau dengan Pak Ustadz bener, semuanya referensinya ada. Tapi yang guru saya tanyakan referensi, katanya pas saya blok. Gitu. Akhirnya kata saya istiqomah, kebenaran itu hak Allah Ta'ala. Kalau saya salah jangan ikuti, istiqomah. Akhirnya dapat jawaban, ikut saya. Siapa orang yang disebut adalah